Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Salatiga, Nyai Hurun Ain beserta keluarga besarnya. Ini ada Gus Anik dan istrinya, Gus Haris dan istrinya, Gus Firku dan istrinya, dan si bungsu ini, Gus Muhammad ini masih ditambah beras ya. Juga pada Kiai Maskur bin Kiai Dimyati. Ya ini kami keluarga tambah beras, santri tambah beras ada ikatan spiritual dengan Kiai Dimyati. Nanti insya Allah terakhir akan saya jelaskan. Dan kepada Kiai Husnin dan seluruh para hadirin yang saya muliakan, saya tidak kenal semuanya. Begini, saya sebenarnya berangkat ke sini itu bukan dalam rangka untuk memberi mau'izatul hasanah ya, mau'izatul hasanah. Saya itu dipaksa. Saya sudah bilang ke istri saya, aku nggak gelem kon opo gitu. Tapi ternyata diminta seperti itu, sambutan dan mau'izatul hasanah. Maka insya Allah 5 menit atau 10 menit selesai. Pertama begini, tadi saya sewaktu berenang sore itu saya diberitahu oleh istri saya berenang di, ya, saya suka berenang. Diberitahu istri saya, kemudian apa yang mau saya sampaikan? Karena pulau itu buatan penceramah gitu, saya itu bukan penceramah, tidak ahli penceramah, dan biasanya saya tolak kalau disuruh berceramah, karena memang tidak ahli. Saya berenang berpikir, kemudian sedikit ingin saya sampaikan begini. Kiai Hasbullah Soleh itu saya merasa dekat dengan saya. Beliau itu kalau ke Tambak Beras pasti nginap di rumah saya, pasti. Dan kita bicara lama. Ya mungkin karena sama-sama orang seperti saya ini kan orang banyak waktunya lah, gitu ya. Banyak waktunya. Diskusi saya ya biasanya itu sering diskusi masalah kewalian gitu, sering gitu. Ya karena sama-sama wali mungkin betul gitu. Itu sering itu. Itu kesan saya yang pertama itu. Hampir setiap Tambak Beras kita diskusi lama dan menyentuh atau menyinggung masalah wali. Entah itu guyonan atau serius. Gus Has, kalau saya panggilnya Mas Has ya. Mas Has itu kalau dengan saya biasa guyon juga ya, bukan orang yang selalu serius bukan. Tapi kalau dengan putranya mungkin serius terus ya. Itu yang saya ingat yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah pribadi yang bersahaja, ya. Bersahaja, sederhana, dan tidak pening memikir dunia. Ini penting ya. Beliau tidak pening memikir dunia, apalagi berpikir job apa gitu. Sekarang kan wonten nggih, kalau sudah jabatan job itu rebutan, pakai uang, kalau uang nggak total pakai dukun. Kulo sering dilapori. Walaupun kulo mboten dukun, tapi kulo ngertos. Dukun berapa orang itu saya ngertos. Pakai uang atau pakai dukun. Cara apapun dilakukan. Ya, Gus Has kok nggak pernah. Ya mungkin kita nggak boleh bicara karena nggak jabat nggak boleh, atau nggak ASN nggak boleh. Gus Haris ini ASN, dosen UIN Malang. Ini juga tidak gila jabatan. Saya nyusun saya nggih, elek-elek nggih dosen ini Surabaya nggih. Kula nggih mboten jabat. Tapi mboten suruh orang yang mau ingin menjabat jelek, tidak. Tapi yang saya maksud adalah ketika ingin menjabat dengan cara yang menurut saya haram ya, misalnya sokok menyogok atau apa itu maksud saya. Mungkin harus ada dari kita itu yang harus mau merempuh jabatan harus itu, tapi tidak dengan cara yang seperti itu. Nah, Gus Has adalah pribadi yang tidak pening mikir dunia itu. Itu yang selalu saya ingat. Ya. Dan ini yang terakhir, yang ketiga ini yang menurut saya sangat menarik. Putranya itu beberapa kali bicara dengan saya. Ayah ya. Ayah itu sering mengajak saya ke orang miskin di santri yang nyun sewu ini, saya tidak menghina atau apa ya. Santri yang doif, yang tidak mampu di daerah mana dan seterusnya. Itu sering itu begitu. Nah,
Ini jangan dianggap gini gitu. Beliau ingin mengkomparasi agar putranya deloken enek sing luwih tidak mampu daripada kita, tidak. Ini perlu saya katakan. Saya paham Kiai Hasbullah itu paham kisah dari Sari Asangkoti. Ini perlu saya sampaikan. Begini gitu. Salah satu sufi yang terkenal di Baghdad itu namanya Sari Asangkoti. Beliau ini murid dari Kiai atau Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Beliau juga gurunya dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Gurunya sekaligus pamannya. Nah, Kiai Sari Asangkoti itu pernah berkata, saya menyesal mengucapkan alhamdulillah. Penyesalan saya itu saya ganti dengan istighfar selama 30 tahun. Mengucapkan alhamdulillah kemudian menyesal. Ini saya membaca kisah ini waktu saya S2 ya. Semoga nanti kalau salah dikoreksi ini. Kemudian tentu santrinya atau masyarakatnya bertanya, loh kenapa kok baca alhamdulillah kok kemudian istighfar sampai 30 tahun? Ternyata kisahnya begini. Suatu waktu Kiai Sari Asangkoti itu pengusaha atau pedagang lah. Punya kios, punya warung, punya toko di pasar di Baghdad yang ramai. Nah, kemudian suatu saat pasar itu terbakar semua. Pasar itu terbakar semua, kiosnya hampir semuanya rusak, kebakar. Kecuali kiosnya Kiai Sari Asangkoti. Kiai Sari Asangkoti kiosnya dia apa? Ya mungkin beliau jaduk gitu ya, punya subuhan apa gitu ya. Kemudian beliau datang ke kiosnya itu, ke tokonya itu, kemudian beliau mengucap alhamdulillah. Setelah itu apa? Beliau pulang merenung. Masa saya harus bersyukur di atas penderitaan orang lain? Apakah saya lupa bahwa ada hadis ini apa ilustrasi saya? Apakah saya lupa ada hadis misalkan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, atau man layah tahu bi amri muslimin man layah tahu bi amri muslimin falaisa minhu. Siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin atau tetangga-tetangganya itu adalah tidak bagian dari kami. Mungkin beliau berpikir itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Hartanya atau toko-tokonya itu diberikan kepada mereka yang tokonya terbakar. Seperti itu. Jadi setelah itu tidak hanya itu saja, istighfar selama 30 tahun. Lalu kembali pada Kiai Hasbullah. Nah kira-kira kenapa kok anak-anaknya, putra-putranya diajak ke orang-orang yang doif, orang-orang yang lemah? Itu apa kira-kira? Atau mau itu pasti tidak. Tetapi beliau ingin mengajari para santrinya, para putranya, sekaligus agar putranya berguru bahwa orang-orang yang doif itu punya ketabahan yang luar biasa. Tabah terhadap apa yang dialami. Karena dia gak punya, karena dia begini, bahkan sulit untuk cari makan, tapi orang ini tabah tetap beribadah kepada Allah. Nah itulah yang mau diajarkan. Bukan ingin komparasi, deloken lah, ada di bawah kita yang lebih miskin. Tidak seperti itu. Tapi untuk mengajarkan ketabahan. Itu saya pikir hal yang penting yang saya ingat dari Kiai Hasbullah. Sampun ketemu lagi. Ya terakhir dari mau kali Kiai Dimyati ini karena kita punya ikatan seperti akan saya katakan begini. Mungkin panjenengan juga buatan ngertos nih. Jadi ada kitab yang namanya Al Asma wal Aurat. Ya. Ini jenengan cari buatan enten. Kitab doa Al Asma wal Aurat karangan Kiai Bisri Mustafa, abahnya Kiai Mustafa Bisri. Ini tidak ada di internet. Yang di internet yang ada itu kitab Al Hakibah. Kitab Al Asma wal Aurat itu berisi doa-doa yang disebut salah satunya yang saya ingat itu lembu sekilan. Ya, ada lembu sekilan, ada Nurizati, ada apa namanya? Al-Hirosah itu apa itu ya? Apa namanya? Saya lupa. Al-Hiros apa? Ayat Al-Hirosah atau apa? Saya lupa itu. Ada beberapa itu.
Itu doa itu ternyata apa? Dikatakan oleh Kiai Bisri Mustafa, kalau Anda ingin mengamalkan doa ini, maka carilah atau minta ijazahlah di antara puluhan kiai ini. Salah satu kiai yang disebut adalah Kiai Dimyati Salatiga. Nah, kemudian kita bingung ini, kitabnya aja sulit, kemudian carinya kemana gitu? Beliau sudah meninggal. Alhamdulillah, karena kita sedang mengumpulkan doa-doa dari jalur tambak beras, kita menemukan seorang yang pernah sowan pada Kiai Dimyati. Seorang itu sudah meninggal juga dari Tuban, gitu ya. Gitu. Nah, doa-doa yang saya sebut tadi ada doa lembu sekilan, kemudian ada doa lupa saya lakoja itu ya, lakoja itu, kemudian ada doa murid hati itu, ternyata sanadnya itu Kiai Dimyati memperoleh dari Kiai Wahab Asbullah. Kiai Wahab Asbullah memperoleh dari Kiai Mahfud At-Tarmasi dan Kiai Samsul Arifin, abahnya Kiai As'ad Samsul Arifin. Beliau berdua ini memperoleh ijazah dari Kiai Yusuf atau Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini saya ya, ini doa ini sering diterakan oleh santri-santri tentang beras ini. Dan alhamdulillah, sayang setelah kami tulis, kami terbitkan kitabnya itu di HP saya hilang. Alhamdulillah sudah kita tulis dan saya sudah ke makom beliau. Dan setiap hari kami tawasul dari beliau ya. Alhamdulillah, ini karena mumpung ada di Salatiga, saya perlu menyampaikan kepada yang para hadirin. Jadi kita di tambak beras itu mengumpulkan doa dari jalur tambak beras yang kita beri nama Bahrul Asror. Salah satu perawinya itu adalah Kiai Dimyati Salatiga, bukan Kiai Dimyati kali bukan Kiai Dimyati Salatiga. Waktu nawon nggih. Jadi niki mboten mau itu hasanah, nggih kula nggih nyampaikan aja nyuwun sewu nek mboten enten napa jenenge kelucuan atau napa nggih mboten nyuwun sewu nggih kula mboten saged ceramah ingkang lucu-lucu ingkang kathah mboten saged nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gusti Allah dan pasang